merasa terhormat sekali siang hari ini bisa kedatangan Abah Setul. Ya, Terima kasih banyak ya, Bah ya. Alhamdulillah, ya. Sudah meluangkan waktunya di Ngaji Roso. Demi Mas Hendra. Favorit saya. Aduh, Abah, kita semuanya udah tahu ya, Abah ini berani banget dalam memberikan perspektifnya di media sosial gitu ya. Kita akan mulai dari sini, Bah. Jadi nanti kita kan tahu ya, kalau di dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatan, ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat gitu ya, Bah ya. Yang jadi persoalan nih, Bah, katanya yang lagi rame tuh, kalau sudah sampai di ma'rifat tuh ujung-ujungnya murtad katanya. Oh iya, iya kan? Murni tauhid. Murni tauhid. Tapi di tataran realitas gitu, kita melihat gitu beberapa guru-guru tasawuf ya, Bah ya. Iya. Mungkin kalau pas dia lagi ngomong di YouTube dan lain sebagainya, atau kemudian lagi di masjid sama jamaahnya rajin sholat, Bah. Iya. Tapi kalau pas di rumah ya, kenyataannya nih, Bah, memang banyak yang nggak sholat secara zahir ya, Bah. Tahu, saya tahu. Nah, kita pengen tahu, Bah, bagaimana pandangan Abah tentang memahami ini ya, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat hingga tadi ya, yang terakhir tadi. Betul. Gimana, Bah? Ya, baik Mas Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama tentu Abah mengucapkan terima kasih atas ruang dan waktu. Syariatnya adalah Mas Hendra, hakikatnya Allah. Tadi semua. Nah, inilah sesungguhnya adalah kisah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Seperti membicarakan tubuh kita sendiri. Pada saat waktu kita diciptakan oleh Tuhan. Ada tubuh, ada jasad, ada hati, ada ruh, ada sir. Secara tanajul, kita itu kan datang dari Allah. Selalu orang bilang bahasanya sih ngerti, tapi hakikatnya nggak ngerti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah itu kita milik Allah. Kita berasal dari Allah. Wa inna dan semua yang berasal dari Allah itu ilaihi, kepada Allah lah raji'un, akan kembali. Maka pada dasarnya ini mungkin agak sedikit mundur belakang, Mas Hendra bisa. Ya, pada saat Allah kan bicara dalam Al-Quran, dia itu dari awal ingin wujud, ingin dikenali. Tadi maka dia katakan hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang satu masa, satu waktu yang mana insan itu belum bisa disebut apa-apa. Allah pun, Tuhan yang bernama Allah, belum punya nama Allah. Maka disitulah Allah tajalli dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ar. Maka seolah-olah dari situlah kisah manusia ini ada. Dia yang ingin tajalli. Maka kalau Abah sering sampaikan bahwa makhluk ini semuanya hanya tajalli dari Allah. Abah suka mengumpamakan seperti gelas kaca dengan kaca. Seperti asbak kayu dengan kayu. Maka dalam Al-Quran itu adalah Allah bicara jailun, menjadi. Bukan kholako. Kalau misalnya tukang kursi ini berpisah sama tukang kursi. Tapi Allah di dalam penciptaannya adalah selalu dia yang menjadi. Maka tak ada yang keterpisahan dengan dirinya. Dialah sang kehadiran. Maka sekarang sudah berkembang tentang kuantum. Orang barat sudah mengerti bagaimana menghadirkan rasa Tuhan. Tadi semua kalau orang kita, orang syariat masih Tuhannya itu dihayal-hayal. Entah di mana, di langit ketujuhkah, di mana gitu. Maka pengertian doanya sudah berbeda antara orang syariat dengan orang hakikat. Kalau orang syariat kan doa itu meminta. Karena dia nggak tahu di mana Tuhannya itu. Yang bernama Allah itu. Seperti gelas kaca mencari Tuhannya. Dia nggak tahu. Kaca itulah Tuhannya. Bahkan dia tidak ada tanpa wujudnya si kaca itu. Dia sudah ada kaca sebelum bahkan gelas kaca. Maka disinilah ada bahasa secara tanajul. Kalau mereka para ahli ma'rifat, Mas Hendra, dari Syaidatul Sanggul, Syekh Arsyad Banjari, Syekh Ahmad Khotib Sambas, termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir, merumuskan manusia itu datang dengan 7 lapis alam, 7 lapis kesadaran.
tadi semua. Maka disebut dengan alam ahadiyah. Itu alam lata'in, alam kosong. Dia belum bisa disebut, belum punya nama, belum punya apa-apa. Maka dia tajalilah dari alam zat ke alam sifat. Tuh. Dari ke alam ahadiyah ke alam wahdah. Terus ke bawah ke alam asma, ke alam af'al. Maka ada dua af'al Allah di sana. Pertama menciptakan bumi ini, dia tajali menjadi isi alam ini. Dan yang kedua adalah khalifahnya manusia. Tadi adalah khalifah, yang kedua adalah kita manusia. Barulah turun ke alam misal, alam adsam, alam insan. Itulah kita disebut insan kamil. Nah, keberadaan kita di alam dunia ini, yang tadinya kalau Abah suka mengumpamakan antara itu, walaupun para ulama melarang kita buat perumpamaan pada Allah. Tapi kenyataannya Allah dalam Al-Quran itu 99% Al-Quran itu perumpamaan. Mutasabihat. Makanya masalul ladina itu. Cuma manusia terjebak dengan perumpamaan. Tentang surga, tentang neraka, nanti tentang ibadah, tentang sholat gitu kan tadi. Sehingga sholat yang sebetulnya perkara yang biasa-biasa saja bagi Allah itu sebenarnya. Tapi kemudian diglamorkan oleh manusia. Sehingga malah esensi Allahnya hilang gitu kan tadi semua. Karena mereka tidak mengerti bagaimana secara tanajul kita datang. Dan mereka juga akhirnya nggak ngerti bagaimana cara tarkib balik. Karena kalau Mas Hendra sekarang ada di sini, nggak tahu dari mana asal, bingung Mas Hendra mau kemana pulang. Betul. Nah inilah kenyataan hari ini, manusia itu nggak ngerti pulang. Dari aja bikin acara nyembah. Nah ini kan mulai menyimpang jauh. Dampaknya hari ini kata Abah, kenapa Abah saya itu berani mengungkapkan? Karena kasihan manusia. Bukan hanya dampak ketenangan batinnya berimbas, sholatnya tidak berdampak, sholawatnya tidak berdampak, ibadahnya tidak ada pengaruh. Akhirnya malah muncul muatan-muatan negatif yang dia malah makin jauh dari Tuhannya. Dipitnahlah Tuhannya itu. Jadi kalau kita mundur dari belakang pada saat kata Allah, Ana kuntu kanzan, aku ini tersembunyi. Aku ini goib, tapi aku ingin dohir. Makanya kata Allah adalah Ahbabtu an urofa, aku cinta dikenali. Maka dia mengatakan paholakol khokok. Maka disitulah Allah mentajalikan dirinya menjadi nur. Nah itulah awal kisah. Maka surat An-Nur, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Siapa dia khobar itu? Muhammad. Nah disinilah penyimpangan kepada Muhammad. Muhammad itu Abah sekarang bukakan kepada semua. Bahkan banyak yang nyusul dari PBNU, dari MUI ke rumah Abah. Iya. Abah jelaskan ke mereka. Oke. Bahwa sebenar-benarnya kalian sudah mengerti sebetulnya tentang Nur Muhammad. Tapi selama ini akhirnya menjadi belok istilah Muhammad ini. Padahal dalam surat An-Nur ayat 35 itu, Muhammad itu ya wujudnya dia. Maka di dalam kitab Arsad Banjari, Allah berkata, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Tadi semua sama saja. Nama zatku kayu, nama wujudku asbak. Nama zatku kaca, nama wujudku gelas. Wujudku gelas, tapi rupaku Adam. Jadi Adam itu rupanya segala makhluk, dan Muhammad itu wujudnya segala makhluk. Allah sumber energi dari semua makhluk. Semua energi di situ. Maka sekarang kita ini malu sama Einstein gitu kan. Sama fermion, sama boson tuh. Sama apa namanya kata siapa? Kata Einstein, dunia ini kan hanya cahaya. Hanya foton yang bergelombang. Foton yang bergelombang itu yang berbentuk itulah Nur Muhammad untuk membatasi si foton supaya ada identitas. Adam lah identitas itu Mas Hendra. Maka sebuah benda disebut batu, disebut kayu, disebut laut, disebut orang, disebut anjing. Apapun itu adalah Adam identitas yang dalam wujud Muhammad dalam sumber yang satu Allah itu. Itulah kisah perjalanan makhluk itu dari awal. Maka dari inilah maka pada manusia pada saat sudah di alam misal adsam insam wujudlah Mas Hendra, Abah, Mas siapa? Rozi. Mas, semua kita ini dibagilah 4 kita dari zat. Awal zat dulu kan, dari zat terjadi ke sifat, dari sifat terjadi ke asma, terjadilah ke af'al.
af'al. Maka sesungguhnya di alam ini bukan tentang tadi. Maka ada bagilah sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikat, sholat ma'rifat. Karena disebabkan 4 tadi. Zat, sifat, asma, af'al. Maka di alam ini nyatalah perbuatan dia semua. Jadi sebenarnya di alam dunia ini bukan sedang manusia mengisahkan perbuatan dirinya. Tetapi adalah dalang Tuhan, Allah, sang sumber, sang energi, yang tidak pernah diciptakan, yang tidak pernah dihilangkan, hanya akan berubah bentuk. Nah itu menunjukkan eksistensinya dengan perbuatannya. Disebut nur af'al Allah pada segala makhluk. Dijelaskan oleh Al-Quran. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tiada bergerak satupun wayang sebiji jarah pun kecuali geraknya dalang. Tadi semua. Nah, disinilah manusia terjebak. Makanya tadi muncullah sholat syariat. Nah, sholat syariat sekarang jadi belok. Seolah-olah kita yang sholat. Pada saat Arjuna itu sholat, dikiranya sholatnya Arjuna. Pada saat Arjuna berbuat baik, dikiranya Arjuna yang berbuat baik. Pada saat Rahwana itu buruk, dikira Rahwana yang buruk. Nah, disinilah sesungguhnya adalah bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik. Maka karena memang tadinya juga Allah dari awal mentajalikan dirinya di alam ini karena dia ingin kelihatan seluruh sifat dia. Makanya dihimpunlah 99 nama kepada dia. Maka kita harus jadi nama yang ke-100, insan. Hendra adalah nama ke-101-nya dia. Bagaimana Hendra dengan af'alnya? Menunjukkan perbuatannya. Apa tujuan Hendra diciptakan? Jadi YouTuber. Banyak orang mendapatkan manfaat atas nama Hendra. Yang di belakangnya itu dia dalam wujud Hendra ingin memberikan pengajaran. Kalau nggak ada Hendra gimana ngajarnya? Ngomong-ngomong, Abah nonton ya? Ngaji Roso tuh nonton Abah? Saya nonton. Wah, semua saya tonton. Sekali. Terutama dengan Mas Kojim, Bapak Kojim itu saya termasuk favorit saya itu. Buku-bukunya saya beli. Thank you. Tapi wah itu Ngaji Roso itu luar biasa, Mas. Banyak orang tercerahkan di situ. Dan juga Mas Hendra itu sangat bagus. Makanya saya tuh tadi waktu ada orang saya mengatakan, katanya diundang Mas Hendra. Abah saya tuh kayaknya belum pantas Ini hadiah terindah deh Abah datang ke sini. Serius. Ya. Aku seneng banget gitu. Saya kalau nggak cinta Mas Hendra, nggak kenal Ngaji Roso, nggak mungkin. Karena saya itu Mas diundang bahkan oleh Wakil Menteri untuk Islam. Saya nggak datang. Ya Allah, Bang. Ya. Makasih, Bang. Karena bagi saya itu sesuatu tempat yang memberikan pencerahan kepada banyak manusia adalah sebuah berkah. Iya, Bang. Karena hakikat sholat itu di akhirnya itu kita harus salam kan. Salam itu keselamatan. Assalamualaikum ke kanan, berikan salam ke kanan, keselamatan, rahmat, kasih sayang, dan keberkahan. Cuma sekarang karena manusia tidak ngerti hakikat sholat, assalamualaikumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dibalik, senggol kiri, senggol kanan. Kan itu, nah inilah. Karena secara hakikat, apa sih sebetulnya sholat? Dan itulah kenapa Allah dalam hadis baginda Nabi as-salat mi'rajul mu'minin. Tadi mi'rajnya 2 mukmin. Mukmin yang mana? Tadi semua. Ada 2 diri pada diri kita. Tadi jasad ini bergerak. Pas Mas Hendra jadi YouTuber, semua sebetulnya yang menggerakkan bukan Mas Hendra. Tetapi adalah asma, hati. Di dalam tubuh ini bergerak, ada wayangnya. Hati. Tapi hati ini bergerak karena hati menjadi wayang. Pada saat tubuh menjadi dalang, tubuh jadi wayang, hati jadi dalang. Tapi pada hati jadi wayang, ruh jadi dalang. Pada saat ruh jadi wayang, Allah yang jadi dalang. Maka secara keseluruhan 4 lapis tadi, syariat, tarekat, hakikat, marifat, zat, sifat, asma, af'al hanya ingin memperlihatkan semua pergerakan dia. Maka orang yang sadar pada dia, nyangkul pun sholat sebetulnya. Sholat. YouTuber juga sholat. Apapun. Karena kan af'al. Dan sementara dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tak ada perbuatannya, bukan perbuatan dalang. Maka itulah kenapa di dunia nanti ada istilah jin, setan, iblis.
Jadi kalau udah, jangan takut dengan iblis. Karena iblis, selama kita masih di bawah, nggak akan ketemu dengan iblis. Iblis itu pada saat nanti jadi YouTuber terkenal, kita merasa merasa lebih baik dari siapapun. Nah itu muncul dia. Nah itu. Kalau masih awal-awal, masih bisikannya ya setan-setan itu. Setan-setan. Maka Nabi Adam adalah ditipu oleh Allah itu bukan di pasar malam, di surga. Di surga. Maka iblis itu nunggu kita di surga. Untuk menggelincirkan siapa yang berbuat. Oh gitu, iya, paham. Makanya di dalam Al-Quran itu kisah Adam itu adalah sebetulnya adalah kisah diri kita semua. Jadi bahasa Mas Hendra tadi pertanyaan, syariat itu pada tubuh. Yang ini diperlihatkan afal dia, bukan afal kita. Karena pada saat Mas Hendra sudah tidak ada dia, paling-paling sama temennya digotong, Iya. disolatkan, Betul. melihat, mendengar, berkalam, tadi semua. Itu tujuan dia dari awal. Kenapa? Yang pertama diajarkan oleh baginda Nabi pun awaludini ma'rifatullah. Awal orang beragama itu awaludin ma'rifatullah. Tidak ada agama yang tidak ma'rifat pada Allah. Nah hari ini orang sibuk sholat tapi nggak ngerti Allahnya mana. Dikir nyebut Allah. Tapi Allahnya nggak tahu, Mas Hendra. Beragama tapi nggak bertuhan ya. Nah itu yang Abah istilahkan. Sekarang ini banyak orang beragama tidak bertuhan. Tapi Abah keliling dunia ke Belanda kemana. Mereka nggak nyebut-nyebut agama. Nggak nyebut-nyebut Allah. Nggak nyebut-nyebut Muhammad. Abah pernah ditampar seorang perempuan di Switzerland. Bukan ditampar dalam arti. Dan tadi kan. Karena kalau kita ini kan udah biasa. Yang namanya nyebrang ada mobil itu biasa. Tapi ternyata ihsannya mereka itu luar biasa. Saya nyebrang dari satu tempat ke tempat di Switzerland itu perempuan bawa baki. Pada saya lihat lampu itu memang merah. Tapi kan saya pikir di sana nggak ada mobil. Sana nggak ada. Miss, come on, safe, no car. Dia malah ketawa sama saya. Hey guys, look katanya. Lihat, kamu sama yang gini aja aturan manusia nggak taat. Bagaimana aturan Tuhanmu yang nggak kelihatan? Tuh, Aduh, ya aturan. Nah ini kan yang terjadi negara kita, Mas Hendra. Tiap hari ngomong Allah, tiap hari ngomong Muhammad, tiap hari ngomong sholawat. Perilakunya gimana? Tapi perilaku. Nah inilah person. Karena dia tidak mengenal Allah itu. Allah masih dianggap di langit ketujuh. Makanya sekarang maaf gitu kan. Abah suka labrak kiai-kiai. Inilah kata Abah, Rajab ini bulan fitnah pada Allah dan Rasulullah. Allahnya dihina. Lagi duduk di atas aras. Muhammadnya dihina. Suruh naik jauh-jauh. Itu. Padahal dia sudah ngasih kabar dalam Al-Quran. Betapa dekatnya Allah itu. Karena tadi bagaimana jauh gelas kaca dengan kaca, Mas Hendra? Bagaimana jauh antara kayu dengan asbak kayu? Bagaimana kita pisah dengan Allah? Maka dalam Quran pun Allah mengatakan, "Faidza salaka ibadi anni fa inni qarib." Allah bukan lagi ngomongnya qarib, tapi qarib. Artinya apa tuh? Maha mulia, dekat. Coba bagaimana Mas Hendra pisahkan antara gelas kaca dengan kaca? Iya, betul. Very close. Bagaimana how we can split in between es batu dan air? Bagaimana kita mau split antara gula dan manis? Cannot split. Cannot be. Itulah yang sebetulnya manusia akan kehilangan Allah. Beragama, nggak bertuhan. Dampaknya apa? Coba lihat. Kejahatan di mana-mana. Korupsi bahkan bukan main-main, bukan di tingkat orang bodoh. Iya. Menteri agama. Para elit ya. Para elit. Pas di sidang sama pegang tasbih ya, Pak. Nah itu. Pakai peci, sorban, tadi semua. Ya. Di sininya selalu ada minimal tasbih yang tek. Tapi ya tadi nyebutnya Allah samanya. Bilang nasi. Bilang nasi itu bukan nasi, Mas Hendra. Bilang Allah itu bukan Allah. Selama ini orang percaya Allah itu alif, lam, ha. Muhammad itu mim, ha, mim, dal. Dia nggak sadar. Itulah. Pas Hendra baca sholawat kayak apapun nggak kenal Muhammad, nggak berdampak. Dikir kayak apapun nyebut nama Allah, tapi tidak kenal dengan Allah tak berdampak. Sama saja Mas Hendra menyebutkan nama nasi, tapi nggak tahu dengan nasi, nggak ketemu dengan nasi. Berdampak nggak? Enggak. Semiliar kali nyebut nasi. Istighosah. 1 juta orang kumpul. Bilang nasi.
Nasi. Habis istighosah lapar tuh semua tuh. Karena yang disebutkan nasi bukan nasi. Kan tadi kan Allah itu ada zat, sifat, asma, af'al. Af'al hanya melihat perbuatannya. Jadi apa saja. Nah ini juga ini saya tuh suka, maaf ya, orang-orang kiai yang suka merasa terlalu berlebihan mengartikan sholat. Padahal dalam Al-Quran itu Mas Hendra, sholat itu hanya disebut beberapa kali saja oleh Allah. Justru yang 800 lebih Allah nyuruh apa? Alladzina yunfikuna, bersedekah. Yunfikun. Ya, berbagi. Outputnya ya, Pak, Output. Jadi kalau ibaratkan itu rukun Islam, iman, ihsan itu instrumen, alat, bukan tujuan. Tujuannya tadi ruhama ubainahum. Supaya apa? Liko dengan Allah. Berjumpa dengan Allah dengan apa? Dengan pada saat kita memberikan Allah, berjumpalah kita dengan Allah. Itu sebenarnya pertemuan antara kita dengan Allah itulah. Makanya kenapa dalam Al-Quran kan ada kisah Baroh dan kisah Fir'aun, Musa. Musa kan dipaksa oleh kaumnya. Supaya apa? Hujan. Tapi 20 tahun sholat, 20 tahun dikir, malah Allah nggak dengar Musa. Tapi malah Allah nyuruh kepada Baroh, Musa, minta tolong pada Baroh. Yang notabene, Baroh itu mengatakan, Lanu milaka hatta narullahu jahratan. Aku tidak akan iman sebelum aku melihat Allah. Itulah kaum Bani Israel kan. Tapi dia terus berbuat baik. Maka dia ternyata doanya lebih diijabah oleh Allah. Sampai muncullah kata Allah, hai Musa, aku nggak bahagia dengan sholatmu. Karena sholatmu untuk kamu. Hai Musa, aku nggak bahagia dengan zikirmu. Karena zikirmu untuk kamu. Tapi aku bahagia dengan Baroh. Dia selalu menjengukku pada saat aku sakit. Dan dia Baroh selalu menolongku pada saat aku butuh. Ditanya oleh Musa, ya Allah, apakah engkau masih butuh? Nah itulah, sesungguhnya ketahuilah Musa, bahwa siapapun, apapun adalah aku. Tuh, kan tadi, nggak ada makhluk yang bukan tajalinya dia. Semua tajalinya dia. Maka istilah dekat itu ada kenapa Quran banyak mutasyabihat. Itulah kenapa harus ada takwil istilah dengan Tuhan. Dekat gitu. Jadi sia-sia dong, Bah, yang geruduk-geruduk angkat baju putih besarnya. Aduh, sangat. Nasi itu sia-sia ya. Sia-sia. Itulah kata Allah dalam Quran, wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Kamu itu apa yang kamu lakukan sia-sia. Bahkan dalam ayat yang lain, sholatnya pun dihina oleh Allah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadukul adaba bima kuntum tak. Sholat kamu itu hanya siulan, hanya orang-orangan di kebon, gitu loh kata Allah. Dalam ayat lain, fawailul lil musallin. Nah, jadi kalau begitu sholat itu apa? Pertanyaan balik lagi Mas Hendra tadi semua. Sholat itu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dan Abah sudah diskusi dengan beberapa ulama, yang disebut sholat itu perintahnya aqimis sholat. Sok lihat. Dirikan. Dan tidak ada manusia yang bisa berdiri kecuali yang berdiri itu Allah yang qiyamuhu binafsihi. Tadi semua. Maka perintahnya itu fi'lun amrinnya itu adalah apa tuh kata Allah di situ? Aqimis salat, aqama yuqimu, kata orang ngaji ya, aqama yuqimu iqamatan itu adalah dirikan. Fi'lun amrinnya itu adalah mendirikan. Tapi diartikan oleh banyak orang sekarang fi'lun amrinnya kum, hanya berdiri tapi nggak sholat. Tidak ada kehadiran. Bagaimana mau sholat? Kalau seandainya gelas kaca itu sholat, dia nggak tahu Tuhannya itu si kaca itu sendiri. Bagaimana coba Mas Hendra sholatnya? Bagaimana si gelas kaca yang dia itu adalah tajali daripada kaca, dia suruh doa. Ya pasti tangannya gini ke atas. Iya. Katanya Ustadz Wahabi gitu ya. Tuhan berada di aras. Sabtu 7 di aras gitu ya. Iya. Padahal Tuhannya mengatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ditanya lagi oleh Nabi Muhammad, sedekat apa ya Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku enggak berpisah dengan kamu. Aku lebih dekat kepadamu tadi seperti gelas kaca dengan kaca. Dekatnya kan bagaimana coba? Memang betul. Jauh tak bersentuh, dekat tak berjarak. Jadi kalau kamu aku, nah disinilah juga orang suka salah menuduh, oh hulul, gitu, itihad, wahdatul wujud. Ya iya kalau seandainya dilihat dari sisi gelas. Tapi kalau di sisi kaca, gelas itu nggak ada, karena kamu itu tajali aku.
Maka itulah kenapa misi yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad apa? Apa misinya? Tauhid. Maka itulah kenapa Nabi menyuruh kepada kita, utlubul ilma. Utlub itu cari. Yeah. Ilma itu mufrad. Kenapa utlubul ilma walau bisin ke negeri Cina? Ajaran Oh, iya. tauhid. Ajaran tauhid. Tauhid. Saya pernah ketemu mereka. Luar biasa tauhidnya. Bukan Jabariyah. Kalau Jabariyah, Mas Hendra bergantung kepada Mas. Untuk apa ini? Ya, karena Allah aja. Siapa yang kerja Mas? Allah. Siapa yang kerja? Aku. Karena Allah. Berarti duaan. Gitu. Itu Jabariyah. Kalau memang kita Mas Hendra nggak ada, gimana? Sebenar-benarnya Mas Hendra. Maka dia mengata, al-insanu sirri wa anak sirrohu. Al-insanu sirri wa siri sifati. Wa sifati la ghairi. Hendra, kamu itu nggak ada. Yang ada hanya aku loh. Makanya kenapa misinya dari Nabi Adam, Abdullu ma'kul tu'ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Apa itu artinya la ilaha illallah? Tiada ilah kecuali tiada yang lain selain Allah. Maka tugas kita adalah tauhid. Kalau sudah di situ Mas Hendra, udah nggak ada Hindu. Kalau kayu dibentuk patung kayu, dituliskan agama Buddha, kayu dibentuk Kristen, gitu. Jadi kalau kita sudah di situ sudah tidak lagi memandang pada bentuk dan rupa. Nah, disitulah sebetulnya puncak kebahagiaan. Tauhid itu adalah wahada yuwahidu tauhidan. Satu udah. Sebetulnya pendiri bangsa sudah di situ dari dulu. Iya, makanya kenapa ketuhanan yang maha esa. Esa itu bukan satu, tapi kesatuan. Baru ada kemanusiaan yang adil dan bagaimana manusia akan adil dan beradab kalau belum memandang Tuhannya satu. Sekarang kan kayaknya manusia itu bahwa kata orang Islam Tuhannya Kristen beda. Kata orang Kristen Tuhannya Hindu beda. Tuhan itu satu. Jadi, cuma manusia tuh bingung. Kalau hakikat Tuhan anggap air, sekarang udah botol Aqua, Ades. Nah itu ribut tuh. Berebut merek botol. Tadi semua. Padahal dari awal pun dia sudah berkata, agama itu hanya satu. Inna dina indallah. Terus sudah dijelaskan. Sudah jelaskan. Bukan di sisi, maka inna dina indallah. Tapi sekarang, inna dina sesungguhnya din itu di sisi dalang. Nah sekarang oleh manusia digantikan inna dina indanas. Di sisi manusia. Coba. Kalau agama udah sisi manusia. Inilah kerusakan. Sholatnya jadi salah. Syariatnya salah. Tarekatnya salah. Hakikatnya salah. Ma'rifatnya pun salah. Harusnya syariatnya Allah. Apa syariatnya Allah? Fi'il Allah. Perbuatan Allah. Tinju pun kalau sadar itu hidup Allah. Sholat itu. Nah iya. Karena dalam Al-Quran itu orang salah menafsirkan innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah itu dalam arti itu masdarnya imaroh. Jadi yang dimaksud Tuhan masjid itu ini. Iyalah. Ka'bah sejati itu di sini ya, Pak ya. Karena bagaimana orang sekarang kalau Ka'bah di luar diri berarti Allahnya bisa ditunjuk. Iya. Lah iyalah, makanya kata tauhid kan Allah itu tidak punya jihad. Bukan di atas. Nah orang yang mengatakan di atas berarti gimana tuh? Kata saya yang di atas itu kelelawar. Kelelawar. Betul. Nggak bisa lagi ditunjuk di depan. Di Ka'bah gitu. Jadi masih bisa ditunjuk. Iya. Itulah ulama sebetulnya sudah sepakat bahwa kepada Allah itu tidak boleh ada arah dan waktu. Ruang dan waktu. Di depan, di atas, di kanan, di kiri, di belakang. Karena ruang dan waktu diseliputi oleh Allah semuanya. Allah lah semuanya. Cuma manusia membuat dia parsial-parsial. Air udah satu danau, dibotolin. Ades. Jadi Tuhan dia tuh si botol itu. Botolin lagi. Le mineral, pit, atau merek apapun. Dari semua. Nah ini, terutama nanti Mas Hendra, lebih parah lagi adalah pada saat sekarang ini, realitas manusia belum paham tentang reinkarnasi kan. Padahal reinkarnasi itu hukum alam yang pasti berlaku. Tapi kan Islam menolak. Bagi teman-teman yang sumbu pendek. Betul. Mereka akan mengatakan bahwa Abah Setu itu sesat. Iya, pasti saya yakin gitu. Contohnya udah banyak kayak gitu. Banyak yang bilang.
Murtad lagi. Oh, murtad ya. Iya. Tapi gini Bah, sebelum bahas sesat dulu Bah ya. Iya, iya. Tadi di awal saya tanya, berarti kalau kemudian puncak dari makrifat murtad tuh nggak benar sebenarnya? Hah? Enggak lah. Enggak ya. Justru kita kan kembali awalnya kosong, kembali kepada kosong. Nah, Tadi murni semua. tauhid. Murni ya, Pak, ya? tauhid. Murni Tadi tauhid. semua. Memang kembali tujuannya sempurna. Asalnya tidak ada, kembali pada tidak ada. Oke. Tidak ada bukan berarti tidak ada. Tapi kita harus mengembalikan semua lapisan tadi. Syariat dengan afalnya. Kembalikan. Berarti tidak ada lagi pengakuan. Yang sholat aku, yang puasa aku, yang berbuat baik aku. Itu. Oke. Makanya Abah dalam hubungan suka Abah ajarkan tentang hubungan. Mari kita pandang kehidupan ini syariat dan hakikat. Pada saat yang berkaitannya dengan segala apapun apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, selalu pandanglah semuanya hakikat. Artinya tak ada perbuatan kita. Kalau yang berkaitan dengan kebaikan. Dan cocok dengan dalil Allah. Ma'asobaka min hasanatin paminallah. Seluruh kebaikan yang dibuat oleh YouTuber, oleh siapa, oleh kiai, ustadz. Itu murni. Maka disitulah Syaitanillah melarang kita meminta balasan pahala. Wong yang kerja dia. Wayang dimainkan semalam suntuk, dalang sampai melotot-melotot, keringatnya berkecucuran. Subuh-subuh si cepot minta pahala dan minta surga. Kan itu kan lucu kan sebetulnya. Itu menggambarkan cepot itu belum kenal siapa yang kerja itu. Tadi. Ya. Nah itu yang kalau menurut... Iya. Terus kalau misalnya menanggapi itu teman-teman yang Sesat. seribu pendek itu gimana Ya, sih Pak? tidak apa-apa Mas Hendra. Karena dalam Al-Quran pun sudah dikatakan bahwa Allah sudah mengatakan dari awal kalau manusia itu tidak mengenali Fatihah pada tubuhnya dan dia tidak membuktikan alif lam mim dan dia surat Al-Baqarah tidak menyembelih dirinya, dia akan sumbu pendek. Itu kan sebetulnya kisah Al-Quran itu dari Fatihah itu harusnya gitu tuh khotam sampai kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq sampai kul a'udzu birabbin nas. Maka surat Al-Quran itu adalah perjalanan manusia. Fatihah adalah tubuhnya. Kalau tidak maka dia akan masuk ke ayat tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit. Akibatnya apa? Karena dia ingin tidak mengenal kepada Allah. Dan Allah ada 4 ayat dalam Al-Quran. Siapa yang tidak ingin berjumpa. Liko Allah. Kata Allah, aku pun gak mau jumpa sama kamu. Jadi yang sumbu pendek itu sebenarnya karena dia menghindari Allah dari awal hingga Allah pun tidak mau kenal dengan dia. Akhirnya apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adab. Akhirnya baru di bawah lagi disinir oleh Allah jadi munafik. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Mereka ngomong iman tapi buktinya kan tidak. Maka yang kayak begitu berbicara tentang kebaikan tapi bukan pelaku kebaikan. Bicara kebenaran adalah hanya mencari pembenaran. Maka tidak usah capek yang kayak begitu Mas Hendra. Karena dari zaman ke zaman, coba Abah tanya. Rasul mana yang gak disesatkan? Iya, semuanya. Ya, Pak. Dari Nabi Sis pertama kali istilahnya sampai Allah turunkan angin. Muncul Nabi Nuh, akhirnya air turunkan air. Sama disesatkan. Bahkan bukan disesatkan Mas Hendra. Nabi Bani Israel itu 230 orang lebih dibunuh oleh mereka. Dan terus. Bahkan Nabi Muhammad sampai harus pindah dari Makkah ke Madinah. Diapain itu? Dikejar-kejar Abu Jahal. Ya tadi. Maka kita harus ngerti mana Muhammad, mana Abu Jahal. Jadi kelompok ini pun sekarang ada manusia terpuji yang selalu ingin memuji Tuhannya dengan sempurna. Dan kelompok Abu Jahal yang merasa pinter tapi dia Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal bodoh. Tadi. Jadi kita maklumi Mas Hendra. Jadi memang tidak ada Rasul satupun di dunia itu sampai Musa dikejar-kejar akhirnya di laut. Semua akan dikejar dan disesatkan orang-orang pencerah itu selalu. Coba Mas Hendra lihat. Ada satu hal yang menarik yang saya penasaran gitu. Dengan gayanya Abah itu kan frontal gitu, tabrak gitu. Misalnya ada tokoh yang dianggap benar-benar sebagai ulama yang berpengaruh gitu. Tapi kalau perilakunya nggak bener, ya udah sikat. Gitu ya, sikat. Habib misalnya, Habib Lutfi lah atau Habib siapa lah, pokoknya nggak bener sikat gitu. Apa sih yang mendasari Abah punya keberanian seperti itu gitu? Kan tentu hal-hal seperti itu kan
beresiko gitu. Artinya tuh orang akan mengatakan, oh ini mah adu domba, ya kan? Habib-habib sikat gitu. Tapi kan bagi orang yang punya nalar kritis, ini nih orang yang langka, yang punya keberanian seperti ini. Ada Guru Gembul, ada Abah Setu. Wah, itu tuh gimana, Bah? Gimana, Bah? Dengan gayanya seperti itu, Bah? Sebenarnya takut itu apa sih? Pada saat kita berjalan dengan Allah, itulah tidak ada lagi rasa takut itu. Kalau Abah Setu itu sudah putus. Maka Abah sering bilang, kalau kalian, ulama-ulama yang nggak suka dengan Abah Setu, silakan kalian gantung saya bersama-sama. Kuliti saya kalau perlu. Bakar saya. Kalau saya ini nggak ada kok. Yang ngomong ini bukan, ini hanya speaker. Hanya speaker. Dan Allah sudah mengatakan, yang disebut ulama itu dalam Al-Quran, siapapun dia Mas Hendra. Kalau benar-benar ulama. Kalau nggak, bukan takut karena popularitas, wah nanti gua nggak diundang lagi, nanti aku dimusuhi. Itu ulama-ulama yang masih berpikir tentang fulus. Tapi kalau ulama yang sudah nggak berpikir tentang fulus, dia tidak ada lagi takut. Takut dihujat, takut dihina, bahkan nggak takut dibunuh. Itulah kenapa istilah ulama dalam Al-Quran itu bukan jago ilmu. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu yang pertama, takut pada Allah, bukan takut pada manusia. Maka Nabi pun sudah menyuruh. Kenapa Nabi dikejar-kejar dari Mekah sampai Madinah? Karena menyampaikan kebenaran. Dan pasti diburu ya, Pak? Dan pasti diburu. Jadi intinya kalau makan ke Nabi sudah menyampaikan, kalau kamu nggak disesatkan, nggak diburu, berarti kamu belum benar jadi ulama. Gitu bahasanya. Tadi semua. Bahkan di penghujungnya Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Kalau kamu sudah jadi kekasih Allah, tadi semua. Abah tidak merasa jadi kekasih Allah. Cuma kenyataan di dalam diri Abah itu, rasa takut itu udah nggak ada. Bahkan rasa takut hidup, kan orang sekarang ini hidup takut, mati takut, dijelekin takut, dihina takut. Nah, itu kan berarti belum paham tentang hakikat ketuhanan itu sendiri. Makanya bagi Abah saya tuh adalah terus ingin memberikan ya bukan dia sebenarnya. Aku hanya digerakkan pada saat speaker itu bunyi, Mas Hendra. Yang bunyi speaker bukan? Ya. Pada saat speaker bunyi, yang bunyi speaker bukan. Bukan juga kabel yang nyambungkannya. Yeah. Bukan juga mikrofon kan? Bukan juga bibir. Yang bunyi siapa? Kalam. Kalam siapa? Kalau sudah kalam dia, tak ada yang bikin dia takut. Takut itu kalau masih kalam dirimu. Ucapan takut dihujat, takut disomasi. Nggak ada kalau udah kalam dia. Dia muncul dengan sendirinya, dengan keberaniannya. Itulah yang dibawa misi para mereka semua. Para ulama-ulama yang mungkin saya tidak tahu juga lah bagaimana perkembangan dari Nabi Muhammad wafat sampai sekarang. Berapa orang ulama-ulama seperti Al-Halaj, ya, itu akan dihabisi. Betul. Semua. Dihabisi tadi semua, dan Abah saya itu tidak pernah takut. Maka semua keindahan, kenikmatan tadi semua. Karena saya udah tidak mencari apa-apa, Mas Hendra, tidak cari popularitas, tidak cari uang, karena uang selalu nyari saya kok sebenarnya. Gitu. Nah, ini jadi ya saya hanya menikmati saja bagaimana dia menggerakkan tubuh ini, Mas Hendra. Tadi semua. Dan alhamdulillah. Itu saya kalau ke Kalimantan mereka bingung. Kalau di Kalimantan ngomongin makrifat, itu channelnya akunnya langsung hilangkan. Oh iya? Iya. Katanya kok Abah Setu ini udah 1 tahun lebih makin naik itunya channelnya. Tapi malah alhamdulillah Mas Hendra, justru saya tahadus bin nikmat pada Allah. Sekarang ini banyak ulama berduyun-duyun. Ulama pondok pesantren. Gitu Pak ya? Iya. Ternyata ya karena Abah itu menyampaikan realita kok. Iya betul. Abah bahas secara ilmu. Yang bahas ilmu nahu pakai nahu, ilmu sorop pakai sorop, ilmu mantek pakai ilmu mantek. Begitu datang profesor sekarang, bahkan di profesor Mas Hendra. Sekarang yang sedang nulis sama Abah itu ada 4 universitas. Profesor semuanya. Mereka tertarik dengan omongan Abah. Sekarang ini ada profesor yang ahli ekonomi. Abah nggak sebutkan ya kampusnya, sama takutnya beliau tidak berkenan gitu. Karena biasanya, nanti nama saya dibawa-bawa gitu kan tadi. Cuman sekarang ini kalau ada beberapa universitas dari Unibrau, saat itu disebutkan nama profesornya, dari Perbanas, dari ITB, dari Unpad, dari ITS. Karena Abah membahas
Al-Quran dan Tauhid itu menggunakan fisika, kimia, matematika, biologi, hukum ilmu genetika. Nah ini, karena hari ini Mas Hendra, inilah kenyataan Tuhan akan membongkar orang-orang palsu. Karena Tuhan itu sangat ilmiah dan Islam itu ilmiah. Maka orang-orang yang palsu dulu akan terbongkar bukan oleh siapa-siapa, oleh ilmiahnya Allah. Tadi semua. Sekarang ini maka kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dzanna. Sesungguhnya manusia itu dari dulu Tuhan itu hanya disangka-sangka aja. Surga dikira-kira, neraka dikira-kira. Tadi semuanya dikira-kira, barja, sirat. Maka kata Abah saya itu, kalau di kuburan tanah itu ada siksa kubur, kasih ke Abah sedunia. Coba bayangkan. Siapa yang ngomong itu? Saya, kata sebaliknya, siapa yang takut meninggalkan Habib-Habib itu dosa, kasih ke Abah saya itu semua dosanya. Coba. Kalau orang itu pasti ngeri. Tadi semua. Tapi kalau dia yang ngomong, tadi semua. Mana ada Abah saya itu duit, nggak ada. Dibayar enggak, tapi kok berani ngejamin neraka orang, coba. Kalau bukan ucapan siapa itu. Nah itulah maka nanti orang suka bingung sama Abah. Nggak tahu Mas Hendra bisa membedakan nggak Abah? Pada saat Abah live katanya kayak tua. Itu jemaah saya itu selalu ngomong. Begitu datang ke rumah, ternyata Abah ABG. Oh, gitu iya, kan, ya. tadi semua. ABG gitu. ya. Iya. Nah inilah yang hari ini Mas Hendra akan dibongkar oleh Allah. Contoh, sekarang Allah sudah siapkan ilmu filologi. Apapun yang berkaitan ilmu dengan catatan-catatan dulu akan terbongkar hari ini. Maaf ya, contoh misalnya. Hari ini ada seorang profesor, saya nggak sebutkan ya, tapi di Jawa Timur beliau adalah ahli filologi. Ternyata ada Al-Quran, bahkan sebelum Nabi Muhammad. Gitu kan. Sebelum Nabi Muhammad? Ya. Di Birmingham itu ada 560, itu sudah ada Al-Quran. Walaupun belum sempurna. Dalam buku kecil. Tapi kan baginda Nabi itu lahir 571 gitu. Tapi 560 di Birmingham itu sudah ada. Nah inilah makanya sejarah yang harus kita bongkar kepalsuan. Karena sejarah ini Mas Hendra hanya tentang siapa yang menang perang sebenarnya. Iya. Oh iya. It's everything on the manipulated semuanya. Makanya Abah link ke Harvard, link ke Leiden, link ke mana semua. Mendapatkan informasi-informasi yang ternyata. Tapi hari ini silakan kau tutupi. Silakan dulu kau kuasai dunia massa. Dunia telekomunikasi. Tapi hari ini Tuhan akan bongkar semuanya. Maaf termasuk Habib ini. Secara filologi gagal. Enggak. Tapi kenapa Abah begitu getol banget menyuarakan tentang pentingnya nalar kritis terhadap fenomena habaib di Nusantara ini? Karena dia menjadi penyebab kemandulan berpikir kepada orang Nusantara. Betul Mas Hendra. Dan Abah sudah pelajari bukan dari mulai 1886 pada saat mereka dibawa oleh si Senokor Gronyo itu. Seolah-olah dibaiat di atas kapal. Iya. Itu kan awalnya dari perang di Penogoro 1825-1830 yang mereka itu kalah. Sehingga mereka kehilangan 20 juta gulden. 300 tahun ngejajah habis itu hanya 5 tahun. Itulah mereka membalikan sejarah semua. Kan di situ. Jadi kalau kata Abah, mereka lah biang kerok semuanya. Termasuk haji kan tadi semua. Senokor Gronyo lah yang pertama kali ngasih gelar haji itu. Haji itu ya Pak ya? Ya nggak ada, makanya di Mekah nggak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar gitu. Benar. Haji Syafi'i nggak ada. Tapi kenapa di kita ini kok orang datang pergi ke sana hanya untuk gelar haji? Tadi semua. Dan termasuk maaf gelar kiai. Itu gelar kiai itu hinaan Belanda itu Mas Hendra. Maksudnya? Ya sekarang ini sebetulnya kiai itu kebo. Oh iya kalau di itu ya. Di Jawa kan kiai selamat, Kiai kiai selamat. apa. Tapi kalau sekarang orang kiai kan tadi ngangkat di hakikat Tuhan. Hanya tahu baca Arab, baca kitab Gundul, ngerti ini Gundul. Tapi hakikat ketuhanan dan Muhammad nggak kenal. Sehingga begitu bangganya dia pergi ke sana itu hanya mengambil gelar kiai haji. Tadi hajinya buatan Senokor Gronyo, kiainya itu bedug. Kebo. Tadi semua. Dan kebanggaan sekarang itu. Kalau sudah KH. Bahkan kalau kita bikin undangan di Someja ada kiai yang pakai KH, marah dia. So, kalau apa saya itu nggak mau disebut kiai. Kan tadi semua. Ini hal-hal yang sebetulnya kelihatan mendasar di kita ini. Bahkan seolah-olah
meracuni kehidupan kita, tapi kita nggak sadar background itu dari mana. Terus dampaknya itu berbuah buruk. Hari ini Mas Hendra, kenapa Abah itu kenapa frontal? Karena Abah sedih. Kenapa? Coba lihat Mas Hendra, cek hasil survei. Kita ini negara yang paling tidak bahagia. Ke-86 dari 92 negara yang disurvei. Tiap hari adzan 5 kali. Sholat 5 waktu. Tapi nggak berdampak sama sekali. Miskin. Maka kemarin saya tertarik dengan tulisan Gusmus. Kata Gusmus betapa hebatnya iman orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Tiap hari samping rumahnya adzan 5 kali. Setiap rajaban tablik akbar, maulid tablik akbar, muharram tablik akbar. Di mana-mana Allahu Akbar. Tapi begitu kasih judi online aja satu udah korban semua. Inilah yang terjadi. Realitanya. Ternyata kita ini, maaf Mas Hendra, dari catatan ada Departemen Sosial, kita, Mas Gus Yusuf bilang 1.200 triliun. Dan lucunya itu adalah dari bansos itu hampir Iya benar-benar 1 triliun itu digunakan dari bansos, dipakai untuk judi online. Makanya banyak yang di close sekarang, yang ketahuan anaknya judol. Tadi semua. Jadi kalau begitu berarti kan masalahnya bukan masalah sholat. Bukan masalah banyak-banyakan masjid. Bukan banyak-banyakan tablik akbar. Bukan banyak-banyakan istighosah. Tapi adalah mereka tidak menyadari bahwa sekarang ini kita sudah semakin terjerumus kepada makin jauh. Jauh bahkan dari Tuhan itu sendiri. Bahkan kata Abah sekarang ini kalau ibaratkan ini sudah sampai pada puncak. Sekarang ini yang rusak ini udah kiai. Tadi ribuan kasus Mas Hendra. Mungkin sering dengar ya masalah. Iya. Terus di mana ilmunya? Pada kebongkar semuanya Kebongkar. Ya sekarang ya. Makanya sekarang juga termasuk Habib kebongkar, para kepalsuan. Karena ulama-ulama kita ini sebetulnya mau nggak mau udah ngikutin feodalisme gaya Habib. Makanya harus ngesot dari semua. Iya. Inilah budaya itulah yang dipertahankan akhirnya. Manusia sekarang itu adalah, ya tadi kalau bahasa orang Sunda mah goblok. Goblok itu kan goblok. Goblok. Dia tidak move on. Iya. Maka orang Belanda nggak salah bilang orang kita itu goblok. Dari kata go sama blok. Ya, dari go dan blok. Dulu itu kan goblok itu dari mereka. Dan goblok. Kamu itu kalau mau orang-orang yang nggak mau move on, nggak cerdas-cerdas, goblok. Tapi akhirnya jadi bahasa apa sekarang? Jadi kalau orang mau menghina orang yang bodoh itu dasar, gitu. Iya. Padahal itu goblok. Dia tidak mau move on, tidak mau, sadarnya tidak muncul, tidur terus. Dan hari ini kenyataan, Mas Hendra. Kenapa kita ini begitu mudah terpengaruh dengan judi online, dengan apa. Padahal sholat jalan. Puasa ramai. Tiap malam Idul Fitri, bahkan taraweh pun satu hataman Quran. Qurannya dibaca. Tapi prakteknya nggak ada. Kalau prakteknya, kalau saya sih Mas, tidak apa-apa. Cuma saya tuh kasihan, kenapa umat sekarang ini jadi korban ketidakbahagiaan. Akhirnya tingkat pembunuhan muncul. Karena ketidakbahagiaan yang mereka rasakan karena tidak hadirnya Tuhan. Karena Tuhannya selalu dianggap masih di langit ke-7. Padahal Tuhan itu sesuatu yang hanya bisa hadir dan bisa sangat dekat dan sangat bisa dirasakan. Jadi dekat itu kan bukan berarti dekat saya dengan panjenengan. Dekat dengan Allah tuh. Atau saya jauh dengan Mas Hendra, dekat dengan sampean. Allah kan enggak begitu. Tapi tingkat kesadarannya. Dari titik yang sama. Kalau yang ada wayang, kalau kesadaran ada pada si asbak kayu, berarti kamu jauh pada kayu itu. Tapi pada saat kesadaran ada pada kayu, kamu dekat. Itulah kenapa dikiranya si asbak kayu itu harus la ilaha illallah. Aku tiada wujud, tiada yang wujud kecuali kayu. Tiada yang hidup kecuali kayu. Tiada yang punya gerak kecuali kayu. Tiada yang, itu kan di situ sebetulnya. Tapi karena manusia tidak mau move on. Tidak mau kenal dirinya. Maka hari ini Allah dohirkan ilmu genetika. Nah termasuk Mas Hendra sekarang. Kan Abah juga akhirnya menemukan. Ternyata karena kasus Habib itu. Banyak orang yang kita sudah cek DNA-nya. Iya, Bah. Nah ternyata dari cek DNA itu kita pun akhirnya merekam. Ternyata reinkarnasi itu nyata. Kan terikot semua di DNA-nya itu. Misalnya seseorang lah kita sebut gitu kan. Dia udah ngecek sendiri ikhlas.
Bah, ternyata saya ini bukan orang Arab, boro-boro turunan Rasulullah. 40% saya orang India. Iya. Tuh kan. Jadi sebetulnya kenapa ada darahnya di India? Karena kita ini bisa lahir di mana-mana. Selama ini kan reinkarnasi itu dipahami hanya bagi mereka yang misalnya kepercayaannya Hindu, betul. Buddha, dan lain sebagainya gitu ya. Sementara orang Islam yang secara mainstream nggak ada tuh reinkarnasi di dalam Quran gitu kan ya. Tapi kita ketika berbicara soal kenyataan termasuk data tadi Bah, terus kemudian kalau di tempat saya tuh Bah yang bikin saya percaya adanya yang namanya nitis. Itu tuh karena kita kayak real. Real. Niteni kalau orang Jawa tuh niteni gitu Bah. Netes, nitis, notos. Nah, pelan-pelan Bah, tolong di breakdown secara utuh Bah supaya kita itu punya gambaran setelah nanti aku menghembuskan nafas terakhir tuh bakal seperti apa sih gitu. Sehingga itu akan berimplikasi positif terhadap kehidupan kita lebih hati-hati, lebih waspada gitu. Kalau kita ngerti bahwa kehidupan itu akan diulang, kita akan jauh lebih hati-hati daripada ngomongin hari ini takut-takutin neraka, surga, siksa kubur. Justru manusia, namanya nanti nggak tahu juga. Tadi semua can happen or cannot be happen, gitu kan bahasanya, bisa jadi atau bisa terjadi. Tapi kan sekarang ini nggak bisa disembunyikan Mas Hendra. Sampai ada orang bikin seorang YouTuber dia mengatakan Tuhan kalian itu bodoh. Gitu, ada YouTuber dia bikin rekaman Tuhan kalian itu bodoh. Buktinya kitab suci kalian itu bodoh. Karena ada kitab suci yang mengatakan contoh Adam itu katanya baru 6.000 tahun. Sekarang dengan tadi teknologi membuktikan adanya arkeologi dan adanya filologi. Ternyata arkeologi itu membuktikan ada panah ditemukan 53 juta tahun yang lalu. Berarti kan kalau begitu. Nah itu bahwa manusia itu. Dan Al-Quran sudah merekod Mas Hendra. Bahkan maaf saja nanti cek di surat Al-Hajj ayat 5. Itu Allah menjawab orang yang ragu terhadap kebangkitan. Reinkarnasi. Itu ayat 5. Kalau kamu ragu pada sampai bagaimana kamu akan dibangkitkan, aku adakan kamu sebagaimana aku adakan dulu. Dari nutfah, nuktoh, alaqoh, mudkoh. Kamu punya ibu, kamu dilahirkan sebagai bayi. Jadi jangan kan dulu selama ini kita pahami masyarakat ini dunia kiamat. Habis itu manusia dibangkitkan kayak jamur gitu kan. Itu kan nggak ilmiah. Sementara Allah itu sangat ilmiah. Quran itu sangat ilmiah. Dan Nabi pun sudah berkata al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan sangat nyata gitu kan tadi. Maka hari ini dengan adanya 12 ilmu, filologi, arkeologi, astrologi, antropologi, sosiologi, genetika, Mendel itu menjelaskan bahwa energi itu memang tidak hilang, hanya akan berubah bentuk. Maka di surat Yunus ayat 4 Allah pun menjelaskan sebetulnya Mas Hendra tentang reinkarnasi ini. Ilaihi marji'ukum jami'an. Wa'adallahi haqqo. Kata Allah, harusnya semua manusia itu balik pada Allah. Tapi ternyata nggak semua orang mati itu balik pada Allah. Tadi tergantung apa ilahnya. Ada yang nanti wujudnya tadi kepada kirodatan, monyet, wakhanajiro, babi. Bahkan surat Al-Isra jadi batu, jadi besi. Itu sebenarnya kalau Abah lihat, sebetulnya Qur'annya begitu jelas. Bahkan surat Waqiah itu menjelaskan pulangnya manusia. Hanya 3 aja jalurnya. Ashabul Simal, Ashabul Yamin, Sabiquna Sabiqun. Apa kata Allah Ashabul Simal? Golongan kiri. Kan golongan kiri itu apa? Adalah dalam Al-Quran nih. Ini sebenarnya penyebabnya karena Nabi sudah bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun, sesungguhnya Quran itu 7 lapis langit pemahaman. Dan manusia hanya terjebak di 1 lapis, Mas Hendra. Makanya sebetulnya Quran kalau dilihat dengan mata ini, mata tempat melihat jengkol, pete, apartemen, gitu, wadon, gitu. Nah, itu. Maka isi Quran itu hanya dunia. Tapi kita tidak punya satu penglihatan. Karena kita tadi kan punya lapis. Af'al, asma, sifat, zat. Tuh. Tadi. Tapi kita punya penglihatan 4. Pada tubuh punya penglihatan ini. Pada hati punya penglihatan hati. Pada di dalam lagi, dalam Jabarut ada penglihatan fuad. Tapi pada sir, penglihatan Allah.
ro'a, nadoro, basiro, absor. Tuh pada titik penglihatan Allah nampaklah semuanya. Tapi sayang manusia sekarang itu hanya melihat pakai ini. Sementara ini itu adalah alat yang sebetulnya semua yang dilihat oleh mata kata Allah adalah tipuan. Mas Hendra coba aja kata Abah, pedang yang tajam celupkan di air yang jernih. Apa yang terjadi? Tombak panjang masukin ke air yang jernih, yang nampak apa? Bengkok. Maka segala yang menggunakan mata inilah penyebab kebengkokan memandang salah. Dan Tuhan sudah mereportasi antara pandangan Musa dan Khidir. Apa yang nampak oleh mata Musa benar, ternyata salah. Karena inilah. Dan Tuhan pun sebetulnya sudah kasih tahu. Kehidupan dunia itu, wa mal hayatud dunya ila mataul gurur. Gurur itu artinya apa? Tipu daya, tipuan. Patamor, gana. Kelihatan ada danau, tapi ternyata kering. Inilah kehidupan. Maka ulama disusul dengan mengatakan ada al-akwanu dohiru hagirotun. Akwan ini dohirnya memang tipuan. Dan manusia menggunakan matanya tertipu terus. Tertipu urusan surga, barja. Termasuk reinkarnasi. Padahal di surat ayat 4 itu Allah menegaskan. Selama manusia itu belum rojiun pada Allah. Karena tadi secara tanajul kita datang dari Allah. La ilaha illa Allah. Dohirlah kita menjadi Muhammad Rasul Allah. Dan pada kesadaran nafsul kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amaroh lah lahir di dalam dunia ini. Maka kita harus targi kembali lagi ke atas. Dari mulki ke malakut, malakut ke jabarut, jabarut ke lahut. Dari af'al masuk ke asma, asma masuk ke sifat, sifat masuk ke zat. Untuk ketemu dia. Kembali rojiun, kosong. Tadi semua. Ya kembali pada kosong. Itu baru bisa rojiun. Bisa rojiun. Tapi faktanya nggak bisa Mas Hendra. Kenapa Nabi Allah turunkan 124.000 Rasul. Dan 124.000 wali. Karena memang manusia adalah hanya sedikit kata Allah. Yang mau bisa kembali pada Allah. Maka itulah. Kemana tuh kembalinya? Ya rotasi. Pendewasaan si jiwa. Oh, kembali itu berarti ya konkretnya ya cakra manggilingan itu tadi gitu ya, Pak ya? Supaya dia sekolah. Oh, iya. Ya gimana Mas Hendra diajar ngangkat barbel. Nggak bisa, ya Allah berikan aku kekuatan ngangkat barbel. Ya latihan. Oke. Nggak ada kata sabar yang nggak dilatih. Nggak ada kata syukur yang dilatih. Nggak ada kata ikhlas yang nggak dilatih. Gimana latihnya? Ya dengan kehidupan. Oke. Karena ruh dan jiwa nggak bisa dicubit. Kalau gimana panjenengan cubit Mas Hendra. Gimana balasnya? Nanti pada saat punya jasad. Supaya ngerti bahwa oh ternyata dicubit itu sakit. Itulah reinkarnasi itu. Supaya kita ngerti bahwa dicubit sakit pada saat kita diberi bahagia. Nah disinilah kita mengerti. Akhirnya manusia akan menjaga dirinya. Tidak boleh menyakiti orang lain. Karena ternyata apapun yang kau lakukan pada orang lain. Maka akan berbalik pada dirimu. Kebencianmu akan berbalik kebencian. Kasih sayangmu akan berbalik kasih sayang. Karena inilah sekolah buat si jiwa. Tapi si jiwa nggak mungkin langsung bisa lulus. Kayak tadi, kenapa ada yang sumbu pendek, sumbu setengah pendek. Ada. Tapi kalau ada sumbunya sudah nggak ada. Kan tadi kan, si jiwa itu Mas Hendra berkembang. Dari mulai botol kecil, namanya itu apa? Botol kecil itu kalau orang Sunda ples gitu kan tadi semua. Manusia yang jiwanya kerdil, setetes kopi aja hitam nggak? Hitam. Nah, pada saat setetes saja udah hitam, bagaimana kalau dia diganti semua? Itulah menderitaannya bunuh diri itu. Padahal setetes saja penderitaannya itu. Maka si jiwa itu dilatih, didewasakan, diperbesar lagi. Setetes kopi pada saat segelas sudah berpengaruh nggak? Sudah mulai kurang kan? Tapi pada saat botol kecil, setetes kopi hitam. Gelas makin kurang. Masukin ke ember, makin kurang. Nah, nanti ujungnya udah nggak dampak apa-apa Mas Hendra. Karena manusia sudah lebar jiwanya. Sudah ibaratnya kata Abah, kalau kita masih hanya setetes air di kehidupan ini, kita akan capek. Tapi tujuan kita adalah bagaimana reinkarnasi itu kembali meleburkan sampai nanti betul-betul setetes air itu yang nggak terhalangi oleh botolnya sendiri, tubuhnya. Kalau bahasa fisika adalah spermion, itu kan tadi. Lepaskan tuh spermion itu supaya dia kembali pada lautan poton, kepada samudra Allah Bahrul Hayat. Maka apa artinya? Jangankan setetes kopi,
1 ton kopi ke lautan berpengaruh nggak? Nah, itulah surga udah. Selesai Mas Ena di situ. Nothing problem. Sebesar apapun masalah nggak ada. Nggak berpengaruh. Itulah hidup yang harus diulang. Karena kalau panjenengan kasih manis, sekali kasih air putih aja pahit kok. Tapi kenapa manusia kasih manis, pahit, untung, rugi, menang, kalah. Supaya kita belajar si jiwa itu menerima. Ternyata kita akan mengerti ucapan mereka para ahli yang mengatakan ternyata kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu kita ngerti. Karena ternyata Mas Eda, saya sudah belajar sekarang ilmu genetika. Manusia itu betul-betul jadi sejumlah kromosom itu bertambah. Makin rekamannya bagus. Siklus kehidupan si jiwa itu. Maka kalau Abah bisa melihat orang dari jarinya sini. Oh kata Abah ini muda nih ruhnya. Kamu tuh pasti banyak pusing, banyak kesel, banyak jengkel gitu kan tadi semua. Yang bagus saya tuh kayak Abah kata saya. Saya itu udah nembus sampai ke bawah. Kiri yang harus dilihat. Kiri. Iya. Sebetulnya manusia akan semakin damai kalau seandainya sudah wal awal wal akhir. Dan inilah makanya kenapa selalu dilihat kata Nabi, lihat garis tangan. Dan kenapa di jari kita ini digunakan sebagai alat untuk sidik jari karena memang setiap manusia punya blueprint masing-masing. Dan putarannya di sini tuh tingkat reinkarnasi Mas Hendra. Semakin di sini adalah putarannya makin luas, makin bijak dia. Mengerti kehidupan. Tidak mudah tadi subuh pendek. Kegetrik sedikit, panas keluar apinya. Nah itu. Enggak. Tenang. Itulah jiwa yang sudah mutmainnah. Nggak ada masalah. Ternyata kiri Allah, kanan Allah. Sedikit Allah, banyak Allah. Karena tujuan Allah membuat kita dualitas. Kata Abah juga. Kita ini kan hidup dualitas Mas Hendra. Kenapa reinkarnasi itu diperlukan? Karena kita dualitas. Dan manusia dualitas. Tangan, kiri, kanan, mata, kiri, kanan. Karena hidup di alam dualitas. Semua dualitas, paru-paru. Semua dualitas. Dan tujuan kita adalah tauhid tadi. Wahadahi wahidu tauhidan. Tadi semua. Maka di penghujungnya, di dada kini ada love. Tadi semua. Love itu begitu. Maka kalau sudah love di dadanya, beres urusan manusia Mas Hendra. Tadi semua. Karena dia akan selalu bijaksana memandang kesalahan orang, akan selalu pandang hakikat. Allah sedang didiksa. Ya. Nah, makanya saya itu sering Abah itu disesatkan. Saya nggak marah. Iya tuh ada beberapa konten-konten yang konsisten jelek-jelekin Abah terus ya? Ada. Tapi bagi Abah sudah. Dan ada baiknya bagi Abah itu. Karena Mas Hendra, kenapa Tuhan kata saya juga ciptakan lalat dan lebah? Karena kita itu hanya lalat yang tahu di mana kotor itu berada. Karena lalat itu fokus melihat kotoran. Lebah hanya lihat manis, madu. Maka kita butuhkan tadi lalat dan lebah. Makanya diciptakan oleh Tuhan bentuknya sama. Satu hitam, satu belang. Gitu kan tadi. Teman yang menjelekan itu lalat terindah yang dikirimkan Tuhan untuk menemukan kotoran dalam diri ini. Itu aja. Bah, tadi soal apa tuh namanya reinkarnasi ya. Kurikulum jiwa yang diambil itu. Boleh Abang minum dulu nih Mas Yana? Itu ada teh dong. Ya, bismillah. Teh dong, Mang. Gimana? Kurikulum jiwa setiap orang yang lahir kembali itu sesuai dengan kemauan dia atau memang sudah dikasih blueprintnya begini pokoknya gitu. Itu satu ya. Yang kedua, bisa nggak sih Bah? Misalnya nih ada orang saleh hari ini meninggal dunia gitu. Terus kemudian dia itu saking sayangnya, saking cintanya sama anaknya atau sama cucunya misalnya, terus kemudian dia memilih lahir untuk ya di keluarga yang sama gitu. Itu tuh gimana? Probabilitasnya gimana, Bah? Wah, itu harus tingkat kesadaran tingkat dewa dari si yang bersangkutan itu. Bisa, Mas Hendra. Karena surat Al-An'am 133 menjelaskan manusia bisa lahir dari keluarga orang lain. Di surat Al-An'am dijelaskan. Manusia itu bisa reinkarnasi dari keluarga yang lain. Tapi banyak manusia, bahkan hadis sebetulnya cuma manusia kan salah nafsirkan. Kata Nabi, nanti kamu di sorga akan hidup bersama dengan keluargamu, akan ngumpul. Itu kalau tingkat kesadarannya selepel. Karena tidak mungkin yang nggak tahu ada ngaji rosok, ya
Tidak akan ketemu kalau kecuali ketemu channelnya. Nah gitu. Makanya channelnya Ngaji Roso hanya akan ditonton oleh orang Ngaji Roso. Tadi semua. Ya. Nah termasuk juga di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan hunalika. Hunalika di tempat itu. Di mana? Kembali di sini. Itu udah, kalau udah hunalika itu adalah sebetulnya adalah tablu kata Allah. Mereka akan mendapatkan pembalasan. Kullu nafsin bima aslapat. Tiap-tiap jiwa. Tiap-tiap jiwa kepada apa yang ditanamnya dulu. Tadi semua. Maka hari ini reinkarnasinya tergantung. Apa yang kau tanam dulu. Maka Abah sudah mengatakan kehidupan ini adalah hari pembalasan. Adalah akhirat dari dunia di kehidupan lama. Hari pembalasan berarti di sini. Di sini sekarang. Tetapi hari ini pun dunia. Ya. Kepada si jiwa untuk melakukan perjalanan di kehidupan yang akan datang. Dan di Abah sudah punya populasi yang kita sama-sama sudah mengerti. Bahkan sudah saling menguji di antara kita. Gitu kan tadi semua. Yang tadi itu biasanya nanti bulan apa? Idul Kurban. Itu ujiannya. Nah itu bagi populasi Abah itu udah saling, dan hanya baru 15 orang aja nih sedunia yang kita punya grup itu syaratnya udah lulus. Kita kirimkan foto makhluk apa saja. Kucing, anjing, babi, sapi. Coba kamu lihat dia itu siapa di sebaliknya. Itu. Jadi ternyata nyata semuanya. Tidak ada makhluk yang lain di alam dunia ini. Hanya masuk golongan ashabus simal dalam wujud yang bukan manusia. Ashabul yamin dalam wujud manusia. Tetapi masih belum roji'un. Tapi ada yang sampai satu sabikuna sabikun. Kalau bahasa orang Buddha itu masih kelompok kamadatu, jadi di bawah. Tapi kalau sudah rupa datu, sudah mesti menjadi manusia. Tapi kalau sudah arupa datu, kosong, udah kembali. Makanya di Candi Borobudur itu kalau udah di atas begini dewanya itu. Gitu kan tadi semua. Kalau udah gitu selesai. Maka dalam Al-Quran itu Abang mengumpulkan 238 ayat reinkarnasi Mas Hendra. 238 ayat. Tadi semua. Bahkan Allah pun mengatakan dunia ini tidak akan tidak ada. Hanya di reset. Sama aja tubuh kita. Tadi. Kalau coba menurut Bang Hendra, kira-kira Tuhan ini iseng nggak menciptakan dunia ini? Dia dari awal dari kosong, kemudian dia ingin kelihatan, kelihatan apanya? Afalnya pada perbuatan makhluk. Namanya pada semua nama makhluk. Sifatnya pada sifat makhluk. Zatnya pada sirnya makhluk. Terus habis itu Allah akan hancurkan lagi. Betul, cuma akan reposisi. Sama aja tubuh kita. Kata Abah juga, saya ini HP ini udah 9 kali reinkarnasi Mas Hendra. SIM card yang sama, pernah punya 9 nama. Dulu pertamanya adalah Sony Ericsson, Siemens, Oppo, BlackBerry. SIM card-nya sama. Dengan SIM card yang sama. Dengan tingkat kesadaran yang berbeda. Oh iya, dulu waktu Siemens kan masih bata begitu. Betul. Masih terbatas picture-nya. Sebetulnya ini Tuhan juga udah ajarkan lewat ini, lewat boleh sama kita lahir lagi sebagai Samsung misalnya. Tapi kan Samsung 5 tahun yang akan datang picture-nya udah rubah. Dulu masih Samsungnya cinit-nit kalau bahasa Abah. Karena nggak bisa pakai WA, nggak bisa pakai video call, nggak bisa pakai internet. Cuma SMS dan telepon. Hari ini Mas Hendra, manusia itu sebetulnya kita ini adalah handphone tercanggih Tuhan. Ibaratkan Apple lah. Tapi yang pakai nenek-nenek. Dia hanya tahu bisa WA dan telepon. Padahal di dirinya itu paket komplit. Quran ada pada dirinya. Hadis pada dirinya. Ilmu ada pada dirinya. Semuanya. Jadi kita ini adalah manusia ini akhir zaman. Sayangnya itu ada di orang Islam hari ini. Dia ada orang Islam. Kita adalah handphone yang maha canggih yang Allah ciptakan. Lebih canggih dari apapun. Lebih tinggi dari malaikat. Tapi kemudian kita tidak bisa menggunakan. Oke. Nah itu. Bah, kembali ke soal reinkarnasi tadi. Misal nih Mas Rozi, habis podcast ini meninggal dunia. Diterima. Terima. Terus gimana Mas Hendra? Ketika kemudian Mas Rozi sudah meninggal dunia kan, sangat besar kemungkinan dia akan lahir kembali. Ya kan? Oh iya. Akan sangat besar kemungkinan lahir kembali dan
kesadaran terakhir pada saat Mas Rozi keluar itu katanya menjadi kesadaran awal saat lahir kembali. Betul. Benar seperti itu, Bah. Memori yang dulu ada. Tapi untuk ingatan pikiran hilang. Oke. Makanya kenapa dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallah dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak pengetahuan apa-apa. Tapi dijelaskan kepada Mas Roji oleh Allah. Hei Mas Roji, kan ada ayat 4 di dalam ayat Quran. Ada orang dilahirkan dalam waktu muda supaya hilanglah pikiran, memori pikiran yang lama itu. Tapi si jiwa sudah ada catatannya, Mas. Tidak akan hilang. Ada pada jiwa. Itulah maka ada kita harus belajar melepaskan karma itu. Dan itu sudah Allah katakan dalam surat Yasin. Inna nahyu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Pada saat nanti kamu dihidupkan, maka Allah itu tadi bukan blueprint seperti Mas Heno, kamu harus gini ya. Enggak. Kita punya pilihan karena kita jiwa. Dan jiwa itu sudah diilhamkan oleh Allah bisa ke kiri dan ke kanan. Bisa baik dan buruk. Bisa masuk Pandawa atau Kurawa. Yang selamat kalau seandainya nyandar pada Krishna jadi Pandawa. Tapi kalau nyandarnya kepada makhluk Allah sekarang Kurawa. Jadi kelihatannya oleh Abah sekarang ini manusia ini, kiai-kiai kita ngajak jadi Kurawa. Surga, makhluk, duha, rizki, tahajud, jabatan. Ngajak jadi Kurawa. Jangan-jangan pelajaran tentang surga neraka itu yang terkadang bikin alam kita rusak ya, Bah ya? Nah iya. Ya karena kan ya surga kan nanti gitu ya. Itu. Terus kembali lagi, Bah, ke soal tadi Mas Rozi tadi ya. Iya. Ketika kemudian Mas Rozi sudah meninggal, kan biasanya keluarga itu kan kirim doa, Bah. Nah, si Rozinya dia sudah lahir kembali, Bah. Lahir kembali. Si doa itu gimana, Bah? Iya. Nah, disinilah sebetulnya konsep doa. Sebetulnya doa itu adalah bagi kelompok tertentu, maka kata mereka nggak berlaku doa itu, maka idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Termasuk kan kenapa orang Wahabi kan didoain nggak mau dia. Ngapain? Tergantung tanaman kita dulu kok. Oke. Nah, gitu. Tapi kalau bagi konteks kita, doa itu akan selalu berlaku kan, walaupun dia sudah reinkarnasi kan tetap ada kan. Artinya doa itu berlaku walaupun sebetulnya itu makna syariat. Maka tadi kata Abah, kalau masih terjebak di mana itu kita akan selalu terjebak. Doa diartikan meminta. Padahal dia sudah oa lagi. Bahkan dia terlahir dari anaknya sendiri. Bisa jadi, Bah ya? Oh bisa. Maaf Mas Hendra. Ibu saya itu sebetulnya pernah jadi anak saya. Hanya kita yang ngerti, orang-orang yang sudah ngerti tembus alam itu. Ibu saya itu anak saya sendiri. Dan sekarang saya harus mendidik ibu saya. Dengan apa? Sabar, menerima apapun segala kekurangan dia. Saya sampai detik ini meyakini anak saya yang pertama itu adalah bapak saya, Pak. Nah, bisa. Bisa. Karena kita ini, karena sesuai doa. Robbing firli wali walidaya warhamhuma. Ya Allah jadikan sebagaimana aku. Ya sekarang kakek Mas Hendra di ais lagi. Sayang. Karena kakek kita nggak sempat sekolah. Si jiwa itu. Kita yang nyekolahkan. Seru sama Abah saya tuh. Iya. Karena itulah kita itu terus akan saling keluarga itu. Saling menyadarkan tadi semua. Yang akan dirubah itu hanya, kan kita ini sebenarnya di mata Tuhan, di mata provider, kalau Abah istilahkan handphone dibagi 3, ada jasadnya, ada SIM card, ada provider. Di mata provider, SIM card ini milik dia. Nggak ada bedanya Mas Hendra dengan Abah, dengan anak Mas Hendra, itu nggak ada beda. Itu sebetulnya nggak ada hubungannya. Makanya Imam Sajali berkata, anakmu itu bukan anakmu sebetulnya. Karena di sisi Tuhan, anakmu itu ruhnya. Dan ruh itu bukan milik ibumu, bukan milik orang tuanya. Makanya hukum genetika ini hanya kepada jasad. Maka disitulah kata Abah, ternyata Nabi Muhammad itu bukan Muhammad itu tidak punya keturunan. Gitu. Karena orang salah pada casing. Sementara casing ini harus dihilangkan pada saat balik pada Allah. Orang berbangga-bangga dengan casing. Hanya hilanglah tujuannya. Mas Hendra. Nah, bahkan maaf ya, bagi Abah ini sekarang sudah mulai penawaran. Abah mau mati di mana? Mau lahir di mana? Gimana, Bah? Bisa dielaborasi lebih detail, Bah? Nah, itu, Bah. Begini, dulu kan waktu Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, kan ditanya dulu sama Allah. Si jiwa itu. Makanya ada bahasa, kalau bahasa hadis itu, hadis kan Nabi mengatakan nanti orang itu akan boleh memilih pintu
surga. Pintu surga. Nah, bagi orang yang sudah sampai kembali pada kesadaran sempurna, ternyata itu pun ditawarkan. Lahir pun milih. Milih. Mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan. Negara mana? Rumah seperti apa? Nabi Muhammad kan bukan ditawarkan. Ya Muhammad, engkau menjadi Rasul. Cuma ini juga masih Perumpamaan semua. perumpamaan sebenarnya, semua sebetulnya. Ya Muhammad, kamu tuh mau jadi apa? Apakah nanti mau jadi sultan? Ataukah seperti Sulaiman, kaya raya? Ataukah kamu mau seperti Daud? Kata Muhammad, kan surat Wadduha. Kan tadi, aku ingin sebagaimana la ardo wa wahidin min ummati finnar. Bagiku tidak ada dunia ini semua. Cukup bagiku adalah untuk membawa umatku, ada tak satu pun yang masuk neraka. Itu pun siloka itu tadi semua. Cuma manusia kan terjebak di perumpamaan. Nah, sekarang pun Abah sebetulnya sudah ada penawaran itu. Maka Abah sudah ajarkan tentang kematian dari 40 hari kan. 40 hari, 7 hari, 3 hari, semua. Sebelum reinkarnasi itu. Itu tuh apa rahasianya 3, 40, 100, 1000 tuh, Bah? Itu sebetulnya perjalanan ruh sebetulnya. Tapi sebetulnya bagi orang yang sudah rojiun nggak perlu, Mas Hendra. Nggak perlu. Karena pada dasarnya Abah menyaksikan dan Allah mengisahkan tentang manusia yang dikembalikan yauman au ba'do yaum. Begitu ruhnya keluar, masa rojinya pindah langsung. Kemana pindahnya? Pada saat, kalau beliau ada calon bahagia, SIM card-nya penuh dengan kesadaran. Maka yang dilahirkan di keluarga yang penuh kesadaran. Sesuai tanduran nih pada orang Jawa gitu ya, Pak? Ya tadi kan, waktu kisah Allah melahirkan Muhammad pun dicari ibu yang bernama Aminah. Ya ayah bernama Abdullah. Itu pun siloka. Tubuh yang amanah, ruh yang sudah jadi hamba Allah akan melahirkan dirinya Muhammad, ruhnya. Mantap. Itu kan siloka semua sebenarnya. Tapi kemudian manusia terjebak. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Wa ma yaqiluha ilal alimun. Maka manusia ini terjebak pada perumpamaan-perumpamaan. Sampai kata Allah surat Al-Imran. Banyak yudillu mayyasa wa ma yahdillahu mayyasa. Tersesat dengan perumpamaan. Banyak yang kasih hidayah dengan perumpamaan. Tapi lebih banyak lagi kata Allah yang tersesat dengan perumpamaan. Tadi semua. Ya. Maka nikmat, Mas. Jadi nggak usah takut. Makanya jalani aja. Kalau udah ngerti. Bahkan coba Mas Hendra dikasih tahu sama dia. Mas Hendra pulang ya 40 hari lagi katanya. Nah, kemudian Mas Hendra sudah diperlihatkan di 40 hari itu. Di 7 hari ada siluet dari mata. Itu nggak main-main, Mas. Karena kita bisa berkomunikasi. Diperlihatkan tentang berita gembira. Tentang siapa calon ibu, calon bapak. Wah, kayaknya ini istana nih. Saya lahir akan di perut siapa? Apakah di cucunya Bolkiah ataukah di Raja Jordan ini? Nah, itu. Betul. Tapi setelah mendengar ini kan minimal kita menjadi hati-hati, Bah. Betul. Dalam berbuat, dalam bertindak, nggak gampang menyakiti orang. Iya. Karena semuanya itu kan kembali kepada diri sebetulnya kita. Gitu. Kalau udah sampai di situ sebetulnya udah tidak ada kata menyakiti, Mas Hendra. Semua love. Hanya cinta. Pada saat dualitas tadi kan yang kiri kanan, dua. Makanya kenapa hati itu dua? Sebetulnya tentang syirullah dan nurullah. Tentang zat dan sifat. Iya. Tentang ini baju. Sebenarnya baju ini dari kain dari dari benang. Benang sudah kembali ke kapas. Tapi sebenarnya yang disebut benang itulah love itu, sifat. Maka itulah nama yang akan ditanya oleh dia pada saat ruh kita keluar. Siapa kamu? Ahmad dan Muhammad. Batinku Ahmad, dohirku Muhammad. Selesai itu di situ. Berarti kata dia, aku kapas, aku benang. Mana Allahnya? Ya udah, ada benang. Aku ya kamu, kamu ya aku. Kata manis pada saat lepas, siapa kamu? Aku gula. Ya gula ya manis. Manis ya. Nah di situ, Mas, kalau sudah di level itu, nanti akan diperlihatkan semua. Maka kenapa Abah selalu minta kepada mereka? Abah itu 7 kali sehari. Ya Allah, kalau nggak pantas pagi ini, tolonglah ya Allah. Aku rindu. Barangkali nanti siang, pokoknya Abah setiap hari 7. Ya, kerinduan yang sulit ditebak, Mas Hendra. Saya punya
Padahal saya itu punya segala. Ya, punya majelis, punya rumah 1 hektar, apa semua saya. Punya mobil yang bagus-bagus, punya uang miliaran. Dan terus kita pun adalah bukan untuk kita bang, tapi terus kita mengatur bagaimana membagikannya dengan benar kan gitu. Tapi tetap gak ada yang dirindukan Mas Hendra. Saya coba jajal, saya coba mungkin Bali lebih indah. Ternyata saat di Bali saya berpikir Lombok. Ternyata makhluk ini nggak bisa memberikan kebahagiaan. Pas di Lombok ternyata Singapura enggak. Ternyata yang paling benar memberikan kebahagiaan itu hanya dia kok. Maka aneh orang itu tidak mau balik pada Allah. Aneh orang nggak merindukan Allah itu aneh kalau menurut saya. Padahal kembali pada Allah itu bukan mati sebenarnya. Sorga kapan? Sekarang. Makanya ada ungkapan perjalanan, kita udah pernah kan melewati berbagai macam perjalanan yang indah-indah gitu. Tapi yang paling indah tetap perjalanan saat kita pulang ke rumah ya. Betul. Sangat merindukan itu. Dan kita, kenapa sekali-kali mungkin suka dejavu kan? Iya. Dia riwayin sedikit. Supaya kamu tuh ngerti. Tapi nanti Mas, nanti panjenengan kalau sudah benar-benar sempurna. Sebetulnya bukan lagi dejavu. Tiap hari itu menjadi, saya pernah ke sini, pernah ke sini. Iya Mas Hendra. Seperti flashback ya. Flashback semuanya. Kata saya juga kehidupan ini kayak gelas dipecahin, prank. Kemudian diriwahin, diputar film tuh filmnya. Kayak gelas itu balik lagi ke satu. Tapi apa sih Bah yang bikin kita kadang sering mengalami fase seperti itu gitu? Karena itu kan tidak terjadi ke banyak orang gitu. Betul. Ya. Saya dan beberapa circle itu tuh udah kayak makanan sehari-hari. Contoh, ini lagi kumpul bareng-bareng nih, misalnya ngaji atau apa gitu ya di 7 harinya tetangga atau apa gitu. Ini persis aku pernah ngalami kayak gini tapi nggak tahu kapan. Gitu. Yes, that Iya kan? exactly. Yes. Sebetulnya nanti itu bahkan tiap hari. Bahkan sekarang saya nunggu. Saya tuh kemarin kayaknya di siklus kemarin ketemu si ini di sini. Saya tunggu malah. Mas Hendra, sampai ada orang datang ke sana. Aduh, Bah, 3.000 tahun saya nunggu Abah itu. Tuh, istri saya sampai kaget. Saya datang ketemu orang di pom bensin. Begitu saya lagi ngantri di pom bensin, ada beberapa orang nunggu saya di di toilet itu. Yang bilang saya udah nunggu Abah 3.000 tahun, yang satu bilang 4.000 tahun. Pertemuan kita di sini dulu. Coba itu. Istri saya nanya, Pak maksud mereka itu apa? Nah ini saya bilang yang sulit saya jelaskan ke kamu. Sebetulnya saya juga, kenapa saya kesini di hari ini? Dulu 4.000 tahun yang lalu saya ketemu dia di sini. Dan saya sadari sepenuhnya. Jadi bukan dejavu. Kita malah tiap hari itu, kayak belum lama saya sekarang besok mau ke Swiss nih April. Itu saya udah merindukan kembali satu tempat. Saya udah kebayang. Ini sekarang kalau saya pejamkan saja mata Mas Hendra. Ini memang kadang-kadang dianggap orang tukang hayal gitu kan tadi. Tapi faktanya nanti lihat saja saya akan ada di sana. Saya udah kebayang tuh sebuah desa. Itu kadang aneh tuh. Kalau kita pernah ngalami, kita mau pergi ke itu udah kebayang desanya. Desanya tuh, saya melihat sebuah lembah di atas pegunungan itu, ada sungai. Kelihatan tuh Mas Hendra, nyata semuanya. Oh jangan-jangan apa yang terkadang kita imajinasikan menjadi sebuah manifestasi, kita yakin tuh karena kita sebenarnya sudah mengalami itu gitu ya Mbak ya? Betul. Oh begitu. Betul. Jadi sebetulnya makanya be careful. Kadang-kadang memang ada juga halusinasi. Karena kita terlalu mengharapkan tadi, jadilah fata morgana. Tapi ada yang real Mas Hendra. Masalah kata kita begini. Everything is happen. Terjadi. Dan sekarang saya itu hanya menyaksikan saja semua. Kalaupun hari ini saya batu saya. Ini karena Abah sudah mau berangkat April nih ke Switzerland. Sudah kebayang desanya tuh. Ada 2 wanita kelihatan lagi jalan di atas rumput. Di sampingnya ada sapi. Saya kebayang terus setiap hari. Karena saya pernah di situ. Dan saya akan kembali ke situ. Jadi kalau belum pernah keliling dunia kan? Belum kan? Wajib balik lagi. Kan Allah udah nyuruh di surat Al-Mulk ayat 15. Ayo kelilinglah bumiku, injaklah bumiku. Nikmatilah kuliner di bumiku. Ini manusia ini salah konsep. Kalau Mas, kapan berangkat? Oh berangkat aku sama Abah. Oke. Ya, Mantap. Kita ini salah konsep Mas. Iya. Jadi selalunya nanti. Padahal nanti itu ya sekarang. Maka Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana
tubuhmu diganti dengan tubuh baru, ruhmu diganti ruh baru. Tapi dengan kesadaran yang dulu. Start kehidupan. Karena hari ini kata Abah juga adalah hari pembalasan. Mas Hendra udah makan tadi siang? Katakanlah udah. Nasi kan. Itu nasi tanam pagi apa nasi tahun lalu? Tahun lalu. Tapi nasi yang ditanam, padi yang tanam hari ini kapan panennya? Berapa bulan? 6 bulan Tahun kemudian. depan. Katakanlah. Durian yang kita makan 10 tahun yang lalu. Selalu begitu konsep Tuhan tuh. Maka ada bahasa dunia akhirat. Akhir perjalanan kehidupan. Tapi begitu mengawali lagi, awal dunia lagi. Tapi bagaimana yang akan diulang itu tergantung. Memang awalnya itu blueprintnya di Allah. Tapi karena si jiwa itu dikasih kebebasan, Mas Hendra, akhirnya kebablasan. Akhirnya kita jadi mengacak-ngacak catatan itu sendiri. Maka kenapa kita harus diajarkan sering duduk, merenungkan, mengosongkan. Tadi semua. Untuk mencabut, kalau Abah sih sudah banyak ajarkan ke teman-teman adalah menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, kemudian kita onak tubuh makodamu, kita cabut dari napas yang salah dulu. Ada tanaman yang di dada kita ini catatan dari ibu kita, perkataan-kataan ibu kita, kamu ini kan orang susah, kamu ini orang miskin. Dari kecil, onak tubuh dia dicatat di sini. Dan itu tidak akan hilang, Mas Hendra. Karena seolah-olah dada kita ini adalah tempat berputarnya roll diri kita. Semua ada di sini. Maka di sini wanak tubuh makodamu. Makanya kenapa ada nafas masuk, nafas keluar itu. Ada atas atanzih, nafas masuk, atasbih, nafas keluar. Segala yang masuk ke dalam, makanya dalam hikam itu ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika. Setiap napas yang kamu keluarkan itu kamu sedang membuat takdir. Tadi kata Mas Hendra, berpikir yang jauh apa kita buat. Tahu bahayanya kalau kita ini suudon, salah sangka, menyangka hidup ini begini begitu. Ternyata semuanya. Maka sekarang Abah sudah ajarkan ke mereka. Kata Abah, sekali kamu duduk, catatkan apa yang kamu inginkan. Habis itu kamu nggak usah diulang-ulang. Cukup kalau perlu bakar kertasnya. Oh gitu? Iya. Lepas aja gitu? Lepas. Tapi kita harus di 2 waktu. Kapan 2 waktu itu? Adalah pada saat kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Di waktu bangun tidur dan sebelum tidur dan bangun tidur. Karena sekarang ilmu pengetahuan lagi yang membuktikan, Mas Hendra. Manusia itu kan kata Nabi an-nasu niyamun. Manusia itu tidur pada dasarnya. Wa idza matu ketika mati baru bangun, kan telat kalau begitu. Orang akhirnya sekarang ini orang bisnis dalam keadaan tidur, orang sholat yang keadaan tidur, orang umroh yang sedang tidur. Makanya nggak ada berdampak semuanya. Karena dia melakukan sesuatu dalam keadaan tidur. Maka bagaimana supaya kita bangun dari tidur dalam hidup? Supaya kita bisa menyadari semuanya. Makanya biasakan Allah perintahkan dalam Al-Quran adalah menekuk lidah itu adalah mematikan diri adalah dengan mencabut tadi semua. Ada beberapa hal yang harus kita rilis dari jantung kita. Ya Allah, jika selama ini ada catatan buruk dari dalam ini. Ada orang yang membenci saya, menyakiti saya, memfitnah saya, atau bahkan pernah membunuh di kehidupan. Karena Mas Hendra, kalau Mas Hendra pernah membunuh di kehidupan dulu, ada kewajiban Mas Hendra membunuh di kehidupan ini. Karena hukum kisos. Ya. Maka itulah yang harus kita hapuskan. Maka, ya Allah, barangkali apapun yang dilakukan orang, siapapun, kapanpun, dimanapun, saya maafkan hari ini. Karena sekarang nggak bisa lagi dikira-kira kan bagaimana kisah, bagaimana Tunggal Ametung dibunuh Ken Arok dibunuh Toh Jaya. Itu mereka aja itu sebetulnya. Maka kata saya orang-orang yang sekarang membenci Yahudi, ingin membunuh Yahudi, siap-siap kamu lahir di Palestina. Nah kan itu sesuai keinginanmu. Iya. Dan hati-hati karena membenci orang Hindu, kamu akan lahir di negara yang kamu benci itu. Dan Nabi sudah mengatakan, siapa yang mengatakan kafir pada orang, dialah. Dan dia tidak akan dimatikan sebelum kekafiran itu berpindah pada dirinya. Tapi sekarang kan Islam ini mudah menuduh kafir, murtad, kufur, sesat. Nah, itulah. Maka izin, Bah. Iya. Apa sih kebiasaan yang mungkin Abah sudah pernah lakukan selama ini sehingga Abah berada di titik ini yang kemudian bisa ditransformasikan ke teman-teman, siapapun yang menonton gitu ya. Yang itu membuat kita menjadi balance gitu antara
finansial dan spiritual. Karena dua hal itu yang bikin ya dicari banyak orang kan, keseimbangan dua hal ini gitu, Pak. Nah, tolong dikasih yang mungkin bisa dipraktekkan sahabat-sahabat semuanya. Apa aja itu, Pak? Sebetulnya sederhana, Mas Hendra. Kan kita ini disebut apa kita? Kita adalah makhluk. Allah disebut Khalik. Makhluk dan Khalik satu enggak? Satu. Kan tadi kata apa juga? Kaca jadi gelas kaca. Maka sebenarnya disuruh Allah itu makhluk dan Khalik itu ada khuluk namanya. Khuluk itu ketersambungan. Ada frekuensi, ada vibrasi, resonansi. Itu aja awalnya. Tapi bagaimana meresonansikannya? Ya sesuai dengan kehendak dia. Dia itu punya 9 nama. 9 nama yang bagus-bagus. Dia itu adalah pemaaf, adalah Raufur Rahim, Ghafurur Rahim. Kamu masih pendendam, masih belum tuh kamu itu. Gimana mau dengerin channelnya Mas Hendra di Ngaji Roso, kamu masih ada di channel orang lain. Nggak mungkin. Sementara Mas Hendra itu punya standar, kalau saya lihat ini paling keren ini Ngaji Roso ini. Semua gitu kan tadi. Makanya yang harus kita lakukan itu bagaimana Allah itu pemaaf. Kamu belajar jadi memaafkan. Tadi kan ada kholik dan khuluk itu satu. Samakan frekuensinya, vibrasinya. Kamu juga selalu. Sekarang ini kan orang Islam kalau ingin kaya apa? Ya goni, ya rozak, ya rojak. Tapi dia tidak berbuat. Bagaimana sifat Allah itu dilahirkan? Mulutnya aja ya, Mulut Pak, aja ya rojak, ya rojak, ya rojak. Ya goni. Mau kaya nyebut ya goni. Andai kata kemudian dia bisa meminimalisir kepelitannya, itu lebih konkret gitu dampaknya ya. Karena tujuannya ar-rojak itu lahirkan sifat Allah ar-rozak. Makanya kata Allah tadi kan ahsin kama ahsanallah ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Maka kamu satu frekuensi, nggak usah teriak-teriak. Sebenarnya Allah tuh nggak diminta, Mas Hendra. Abah suka makan kayak bohlam 5 watt. Nih bohlam ini kan kurang terang. Yang itu kan terang. Ini mungkin cemburu sama bohlam itu. Kata bohlam ini, ya Allah, ya PLN, berikanlah aku cahaya yang terang. Kata PLN, maaf Mas, tolong kayak si lampu itu, gede aja kapasitas kamu. Berapapun kamu, aku isi setrum itu selalu ada. Karena aku sang kehadiran, aku sang wujud, aku sang kesadaran. Ini kan banyak orang Islam itu seperti bohlam kecil ini, minta lampu terang. Tapi kapasitas jiwanya nggak dirubah. Coba kalau Mas Hendra bayangkan, dia 5 watt, terus minta terang 100 watt. Apa yang terjadi coba? Meledak. Maka ada bahasa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya aku tidak akan bisa memberikan kamu sesuai batas kemampuan kamu. Kalau kamu minta 5 watt, ya aku udah kasih kok sebenarnya. Berarti sebetulnya itulah tadi kenapa yang harus dirubah si jiwa Mas Hendra. Jadi bukan Allah, oh Mas Hendra kamu gini-gini. Enggak. Si jiwa itu kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah saja, PLN saja tidak mau merubah nasib si bohlam ini. Kalau si bohlam ini tidak mau merubah nasibnya. Coba sekarang nggak usah ditelepon, nggak usah di WA PLN nggak usah didoa, da'aya da'u. Cukup aja ganti bohlamnya. Dari 5 watt ke 10 watt terangnya beda nggak? Beda. Copot lagi, reinkarnasi lagi mati. Itu juga kalau mau sadar. Tapi banyak Mas Hendra malah justru asalnya udah 10 watt turun ke 5 watt. Oh iya, reinkarnasi itu bisa lebih buruk. Maka di Quran ada Abah menemukan 20 makhluk yang menyeramkan, binatang. Karena hakikat Tuhan kan semua materi ini energi, Mas Hendra. Iya. Dan semua energi itu semua materi itu energi. Dan energi itu tidak bisa tidak bisa dihilangkan. Yang ada hanya berubah Nah, kesadaran si 5 watt ini nggak menemukan. Maka dia tetap aja jahil, pelit, jahil, tidak mau baik, tidak mau apa. Ya tetap aja hilang. Akhirnya ganti bentuk nanti. Ruhnya itu pindah ke bisa berkaki 4. Telinganya rancung. Udah ada filmnya. Oh, udah ada filmnya, Mas. Jadi maka amalia yang biasa Abah ajarkan berbagi sampai kepada pemahaman ini yang dimaksud Mahena tadi. Terus aja berbuat baik, frekuensinya selaraskan dengan Allah. Kalau Allah sedang memberi, belajarlah memberi. Karena Allah itu adalah kata-kata yadullahi fawqa aydihim, tanganku di atas tangan makhluk. Kalau kamu selalu ingin menerima, berarti kamu itu jiwa miskin. Ya walaupun ya goni, ya mugni, ya rozak, tetap aja sifat aku tuh nggak punya sifat miskin loh Mas Hendra. Maka saya tanya sama jemaah, kamu tuh nggak bisa balik pada Allah loh. Terus kenapa, Bah? Miskin.
So, miskin kamu itu. Ah, iya Pak. Lah, coba aja kamu 99 nama itu. Ada nggak nama Allah fakir? Ada nggak nama Allah miskin? Nggak ada. Maka kalau kamu yang baik pada Allah, kamu itu harus Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Ajid, Ya Jabar, Ya Qahar. Ya Kudus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Al-Afu, At-Tawwab, bahkan muncul Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq. Tapi ada nama Allah yang cocok dengan kamu. Ad-Doru, suka ngasih darurat sama mertuamu. Setan itulah Ad-Doru itu. Maka ada istilah, Allah punya 3 nama Mas Enda, yang sebetulnya digunakan oleh iblis, oleh setan, oleh tadi. Ad-Doru, Al-Muntakimu. Digunakan oleh preman, semua maksa. Allah itu teh. Dia pakai pakaian Allah Al-Muntakimu, menyakiti orang lain. Tapi kan kalau begitu berarti kita tidak bisa pulang pada Allah. Karena kenapa kata saya kok sulit. Dari selama ini Mas Hendra, orang banyak kiai berbondong-bondong. Kok Abah bisa paham isi Al-Quran, hadis semua, nyatu, bahkan fisika, kimia, biologi. Ke Abah itu banyak profesor fisika, Abah diskusi fisika. Fisika kuantum apa semua. Dikaitkan dengan tauhid dan Al-Quran. Waduh, mereka senang banget Mas Hendra. Senang banget. Dari mana Abah tahu? Terus berbuat baik. Belajarlah. Takhollaku bi ahlakillah. Selaraskan frekuensimu dengan Allah. Allah penyayang, ayo penyayang. Bagaimana kamu dapat rezeki Allah? Kamu pembenci, pendengki, ngapirkan orang, menyakiti orang lain. Sebetulnya di dunia ini la ilaha illallah, tiada yang lain selain Dia. Kau menyakiti orang lain, yang punyanya kau sakiti. Kau membenci orang lain, yang punyanya kau sakiti. Karena ingat, dunia ini selama kau pandang secara syariat hanya kulit Mas Hendra. Ada Hindu, ada Buddha, ada kafir, ada iman, ada apa, ada anjing, ada babi, ada domba. Kalau kita lihat cangkang secara syariat. Maka kalau kita ada di situ siap-siap terjebak, tertipu, lelah, capek, maka masuklah ke dalam. Karena di sebalik cangkang ini semua. Makanya kenapa kalau dalam hikam itu adharawis ngadahirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin. Watwa dan tugas si gelas kaca itu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya apapun li'annahu karena satunya Allah yang dohir. Tuh. Jadi kita melihat Allah pada segala yang dilihat oleh mata. Pada apanya? Fiilnya, asmanya, sifatnya. Jadi keren Allah itu. Ketidakadaan itu kenyataannya. Tapi makhluk ini sebaliknya. Kenyataan inilah ketiadaannya. Nah, itu kan disinggal di situ aja. Kalau sudah di situ maka Mas Hendra akan paham segala hal sebetulnya. Nampaklah segala hal.